Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Gusniati, nomor induk mahasiswa 255821023, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar dengan pendekatan problem based learning atau PBL di SMA Negeri 1 Bangko. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas siapkan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Ibu absen dulu ya, Nak? Iya, Bu. Oke, Bu. Afifa Putri. Anissa. Bunga Harum. Pasha. Najwa Ramadhani. Nur Nazira. Izin. Nur Cindy. Winsa. Wahyu Ramayana. Yasmin. Bagaimana keadaannya anak-anak Ibu? Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita akan membaca surat Ad-Duha dulu. Ya, kita mulai dengan ta'awuz.
ini model pembelajaran kita yaitu PBL, Problem Based Learning. Nah, di sini materinya tentang menghindari perkelahian pelajar. Tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya menghindari perkelahian. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian di kalangan remaja. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini memang memilih, tapi setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawabannya. Di sela-sela beraktivitas, kalian dapat memilih kegiatan positif agar terhindar dari perkelahian. Nah, sekarang silakan ditonton video ini dan cermati tentang isi dari video ini. Aksi saling kejar dengan menyebabkan arus lalu lintas arah Jatinegara menuju Salemba terhenti total. Aksi total berakhir setelah warga yang marah menangkap dan mengguli seorang pelajar. Sejumlah warga berusaha membubarkan aksi tawuran pelajar. Tidak ada petugas keamanan yang berada di lokasi untuk mengamankan itu. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berstatus pelajar dan perkelahian ini melibatkan banyak pelajar. Penyebab dalam tawuran yang pertama, gengsi dan harga diri. Faktor ini sering menjadi faktor penyebab terjadinya tawuran yang pertama, khususnya pelajar laki-laki. Seperti dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asai yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhum wala talmisun nafusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuku ba'dal iman wa man la yatufa'u lati kahunu dolimun. Artinya, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah mengirimkan gelar-gelar yang kerugian atau ruginya dalam hal tawuran. Yang pertama, hancurnya fasilitas umum seperti di foto. Dan yang kedua, merugikan diri sendiri, pelajar, mereka bahkan sampai kemudian. Dan yang ketiga, masyarakat atau orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Nah. Rasulullah SAW bersabda, kalian tak akan masuk surga sampai
kita lihat sendiri ada 5 hadis di sini, Nak. Ini semua tentang seorang pelajar. Jadi di sini sekarang kita dapat menyimpulkan materi kita dari video yang sudah kita saksikan tadi. Ya, silakan Nadira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini Bu, saya Nadira. Saya akan menunjukkan kembali apa yang telah kita tonton barusan. Di mana di situ kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa larangan perkelahian antar pelajar itu merupakan upaya yang baik dalam membentuk pribadi yang lebih berkarakter, yang pokoknya lebih baik, Bu. Dan di mana ini tuh sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu perkelahian antar pelajar ini tidak hanya merugikan fisik saja, Bu, seperti mungkin terkena benda tajam atau sebagainya, tetapi juga dapat membahayakan psikis atau psikologis kita, Bu. Dan dimana ini juga dapat merusak citra nama baik sekolah kita yang awalnya baik, tapi karena ada siswanya yang melakukan tawuran, citra sekolah itu akan menjadi turun, Bu. Sekian, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada kawan kalian Nadira. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Guna. Sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Guna. Saya dari kelompok berdua. Saya menyimpulkan bahwa dari kita menonton video tadi, saya menyimpulkan bahwa kalau tawuran itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan semua orang yang ada terlibat dengan seorang tersebut. Bukan hanya itu, tawuran juga bisa membuat seseorang kehilangan masa depan, serta kehilangan dan dapat menyebabkan trauma psikologis. Maka daripada itu, kita harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Ketika hanya dalam hal yang tidak tertentu, hal yang tidak tertentu tidak perlu kita libatkan dengan cara kekerasan. Kata-kata masih bisa. Kalau kata-kata tidak butuh, jangan menggunakan tangan dan emosi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kawan kalian. Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan kawan kalian tadi, kesimpulan dari videonya, ada yang bertanya tentang materi perkelahian antar pelajar ini. Ibu persilakan. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancika Samyadi. Jadi saya mau bertanya, Bu, menurut Ibu, apakah larangan perkelahian antar pelajar lebih efektif ditegakkan dengan aturan tegas atau dengan menggunakan sanksi atau dengan pembinaan karakter, dan jelaskan alasannya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini keduanya itu sangat penting. Tetapi di sini pembinaan karakter itu lebih efektif jangka panjang, karena di sini apalagi perkelahian, nah, efek dari perkelahian itu sendiri nggak cuma pada waktu itu, tapi dia jangka panjang. Nah, di sini jangka panjangnya gimana? Nah, ada siswa yang mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Makanya di sini ya, pembinaan karakter itu jauh lebih penting. Materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita akan mulai ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri. Ya, kalau Ibu bilang, ya, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kalau Ibu bilang tepuk 2, ya, kalian takbir ya, Allahu Akbar. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Alhamdulillah. Tepuk 2. Allahu Akbar. Tepuk 1. Alhamdulillah. Tepuk 2. Allahu Akbar. Silakan bentuk kelompok yang sudah kita susun kemarin. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Boy, ini zaman ini. Berarti ini Berarti tawuran. kalau tawuran ini kan kayak gini lah ya. Enggak, tindakan dan kekerasan yang tidak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Negatif ini. Berarti jawaban nomor 1 tawuran. Tawuran. TAURA pas. Oke, tawuran. Oke. Yang ini egois kayaknya. Iya. Ya kan? Ini tawuran. Satu, tindakan kekerasan merupakan tawuran. Yalah, woi. Adi. Mendaftar 10, jawabannya 95, silakan kalian sesuaikan dengan jawaban. Di sini ya 5 mendaftar, 5 menurun. Sesuaikan dengan yang ini ya. Sesuai pokoknya di sini jangan ada yang di luar. Oke, Yuk, Bu. silakan kerjakan. Oh ya, oke, berarti nomor 2, perasaan yang menjadi pemicu utama perkalian. Marah. Mediasi. Ada orang tua yang sudah masalah. Oh ya, oke, berarti nomor 2, perasaan yang menjadi pemicu utama perkalian. Marah. Mediasi. Ada orang tua yang sudah masalah. Baiklah anak-anak itu semuanya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Kita mulai kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo, maju yuk. Lagi saya tanya dua. Oke. Nah. Nah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu kita, Ibu Sumiati. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, silakan dilihat, kalau memang salah mohon dikoreksi, kalau memang benar, kalau memang ada kekurangan tolong bisa dibicara setelah kami presentasi. Baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdam, dan bukan saya Muhammad Iqbal Abdam. Saya Najwa Ramadhani. Saya Wahyu Mayana. Saya Safira Humaira. Saya Nadira Syafika Rasyadwa. dan silakan melihat presentasi dari kami. Nah, baik. Soal yang pertama, tindakan kekerasan yang melibatkan dua kelompok laki-laki, yaitu tawuran. Oke. Soalan selanjutnya, soalan kedua, yakni perasaan yang sering menjadi pemicu utama perkelahian. Jawabannya adalah emosi. Emosi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Jikalaupun ada kurang, mohon maaf. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab kuis dari belakang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Bubis dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar. Saya Kirana di Taiwan. Saya Lalu. Saya Musa Payah. Oke, baiklah. Langsung aja kita jawab ya. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang di sini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Upaya penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang netral. Jawabannya adalah mediasi. Baiklah, selanjutnya akan jawabkan oleh pihak bicara. Saya akan menjawab nomor 4. Baiklah. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas atau pekerjaan rumah. Udah, sekarang duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Kembali lagi ke tempatnya masing-masing.